Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini kembali lagi ke channel Enggal Timur. Apa kabar Sobat Enggal Timur di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita malam ini mencoba untuk membicarakan hal yang memang cukup bisa dikatakan berat, tapi ini menyangkut kepemimpinan Republik ini di masa yang akan datang. Karena itu, kami menganggap juga sebagai warga negara kita punya hak untuk terus berusaha mengikuti setiap perkembangan dan dinamika politik negara kita, terutama menyangkut bukan persoalan sih sebenarnya, tapi dinamika dan eskalasi politik menuju ke 2024. Nah, malam ini kita coba mau membacakan satu berita tentu dari suara.com. Nah, ini toko yang cukup fantastis ya, orang yang saya juga sangat fans. Rocky Gerung. Jokowi itu kader oligarki. PDIP seharusnya malu. Ini apakah oligarki ini yang dimaksud Pak Rocky Gerung ini pemilik pemodal atau seperti apa? Padahal PDIP ini kan kita tahu bahwa dia partai Wong Cilik, terkenal dengan julukan Wong Cilik, dan dia nasionalis ya. Nah, kita bacakan aja dulu beritanya. Suara.com, pengamat politik Rocky Gerung mengaku bahwa dirinya sempat memutuskan untuk mendukung Presiden Jokowi pada masa-masa awal periode pertama jabatannya. Akan tetapi, dukungan tersebut tak lagi diberikan karena menurut Rocky Gerung, Jokowi lebih memilih diasuh oleh oligarki kekuasaan. Pernyataan ini disampaikan Rocky Gerung dalam video berjudul Jokowi petugas partai PDIP yang diasuh oligarki. Rocky Gerung mengungkapkan dukungannya pada Presiden Jokowi setelah dipancing oleh rekan diskusinya Heru Subono Arif. Dukungan itu diakui Rocky Gerung sampai membuat pihaknya memberikan konsep pada Jokowi guna menjalankan pemerintahan. Jokowi awal periode pertama kita putuskan dukung Pak Jokowi. Teman-teman saya ada di situ. Saya kasih beberapa konsep di awal, ungkapnya seperti dikutip suara.com. Namun dukungan itu tak lagi diberikan karena sikap Jokowi. Rocky Gerung menilai Jokowi lebih mementingkan oligarki. Sebab itu Rocky Gerung lantas menyebut bahwasannya Jokowi sebenarnya merupakan kader dari oligarki, bukan murni PDIP. Jokowi kan maunya diasuh oligarki, nggak mau diasuh masyarakat sipil. Ini menyebutkan oligarki ini juga kalau bertautan atau berhubungan dengan masalah modal, dan itu dikaitkan dengan pemilu presiden, pilkada, dan provinsi, kabupaten, kota, itu tentu sangat berhubungan langsung dengan pemilik modal. Dan kalau pemilik modal itu diasosiasikan atau kemudian yang dimaksud adalah oligarki, maka tentu jangankan Pak Jokowi, tapi hampir ke seluruh calon gubernur, calon bupati dan wakil bupati semua bisa kita anggap sebagai, bisa diasosiasikan sebagai gubernur, bupati dan wali kota yang diasuh oleh oligarki dalam tanda petik, baik yang nasional sampai ke tingkat level daerah. Jokowi kan maunya diasuh oligarki, nggak mau diasuh masyarakat sipil. Pak Jokowi itu bukan kader PDIP, kader oligarki katanya. Menyambung hal itu, Rocky Gerung juga mengatakan seharusnya PDIP malu karena Jokowi ditampung oleh oligarki.
PDIP mesti malu bahwa kadernya dia akhirnya ditampung oligarki. Itu bukan dendam, itu faktanya, terang Rocky Gerung. PDIP bilang dia oligarki. Oke, kecuali PDIP bilang dia oligarki. Bung Karno anti oligarki, ditampung saja, kalau dibajak nanti PDIP marah lagi, sambungnya. Dalam kesempatan itu Rocky Gerung juga menilai PDIP tengah mengalami frustasi. Dia menyebut jika pemilu dilangsungkan sekarang, Partai Demokrat bisa lebih unggul. Kalau pemilu sekarang, Demokrat jauh di atas PDIP karena PDIP akan ditawan madam medsos. Ini isu madam bantuan sosial, bansos ini selalu menjadi dalih yang juga cukup sensitif dalam konteks menyerang PDIP ini. Bukan menyerang sih, tapi sebenarnya juga dipakai sebagai satu dalih untuk mempersoalkan ya. Kalau Bapak Bansos sudah selesai puluhan tahun lalu dan SBY sudah perlihatkan dia menang dari PDIP, kata dia. Menyoal PDIP, Rocky Gerung justru merasa masih ada polemik antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Menurutnya Puan Maharani mengalahkan sesama kader PDIP saja belum bisa, apalagi mengalahkan lawan politik di luar. Puan mengalahkan Ganjar Pranowo di dalam pun belum bisa, apalagi di luar psikologi yang bolong atau ditempel oleh Hasto jadi ngoceh, katanya, menandasi. Oke, Sobat Enggal Timur, dari apa yang disuguhkan atau yang kita baca lewat suara Detikom, saya bisa mengambil ada beberapa, kurang lebih 3 hal yang mau disorot. Yang pertama tetap tentang kritik Jokowi diasuh oleh oligarki, dan kemudian yang kedua tentang petugas partai, Jokowi sebagai petugas partai, PDIP dalam hal ini, dan yang ketiga tentang Ganjar Pranowo dan Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah, dan juga kemudian Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Nah, dan yang terakhir yang tentu kita harus bertanya bahwa terus masyarakat, apa yang harus diperoleh masyarakat di sini, yang kemudian juga kalau tidak salah disebutkan di dalam sini masyarakat sipil ya. Nah, kalau oligarki, sekali lagi bahwa kalau misalnya kita bicara tentang oligarki, tentu asosiasi atau kemudian kita definisikan dia sebagai pemilik modal, maka bukan hanya tentang posisi presiden hari ini yang kemudian diasuh oligarki seperti apa yang dimaksud oleh Pak Rocky, tetapi kemudian kalau misalnya itu menjadi standar penilaian atau ukurannya, maka tentu seluruh Indonesia ini semua sudah diasuh oleh oligarki. Dan apa kata dunia kita bicara tentang cita-cita daripada kemerdekaan, yaitu adalah membawa pada kesejahteraan, itu tentu sudah sangat menjadi kekhawatiran kita, karena sudah kemudian didetek atau kemudian dikontrol oleh segelintir orang yang kemudian bisa mengatur, mengotak-atik kekuasaan, baik kekuasaan negara yaitu presiden, sampai bahkan kekuasaan pada level gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh tanah air. Nah, ini sangat membahayakan, padahal sesungguhnya kita ketahui bersama bahwa menentukan kekuasaan-kekuasaan yang tadi saya sebut itu hanya ditentukan oleh pemilik suara, yaitu masyarakat. Kekuasaan itu hanya diperoleh yang diperoleh dari kedaulatan rakyat melalui proses pemilu. Nah, itu yang pertama. Dan oligarki, yang dimaksud oligarki ini juga apakah itu pemilik modal sajakah atau kemudian petinggi-petinggi atau
yang kemudian hari ini menguasai partai atau seperti apa, ini juga kemudian saya kurang mengerti yang dimaksud oligarki itu, kekuasaan yang seperti apa, yang apakah pemilik modal, partai atau dan lain sebagainya, itu yang saya kurang paham yang dimaksud Pak Rocky Gerung. Tetapi kalau misalnya modal, ya tentu tadi kalau kita bicara partai politik juga ya lagi-lagi pasti akan sangat bertautan ya, berhubungan dengan kekuasaan, tentu akan berhubungan dengan modal. Dalam konteks pemilu kita yang hari ini sangat membutuhkan finansial yang cukup. Tetapi kalau bisa juga, kalau misalnya itu tidak yang dimaksudkan, bukan itu, artinya oligarki ini bisa disebut, tetapi kemudian kita bisa katakan bahwa dia seperti kita mendengar, tapi kemudian kita tidak bisa melihat, tetapi kita merasakan. Nah, seperti hembusan angin ya. Kita tidak bisa meraba, tetapi kemudian kita merasakan adanya hembusan angin ya. Itu kira-kira seperti itu oligarki. Kalau kita bicara tentang poin kedua, Jokowi sebagai petugas partai, ini perdebatan yang menurut saya tidak perlu kita perdebatkan tentang itu. Tetapi yang harus dilihat adalah nawacita atau dua konsep yang kemudian diusung oleh Pak Jokowi hari ini adalah bagaimana membangun infrastruktur di periode pertama, dan yang kedua membangun sumber daya manusia. Dua hal ini kemudian kita akan menagih pada akhir masa jabatan Pak Jokowi. Apakah apa yang kemudian menjadi semua tudingan atau tudingan dalam perspektif untuk terus mengoreksi dan merawat, mengoreksi dan kemudian juga terus diucapkan atau dipakai sebagai alat kritik kekuasaan Pak Jokowi agar terus jalan pada koridor yang sebagaimana mestinya, sehingga apa yang menjadi cita-cita visi misi Pak Jokowi itu bisa berjalan sampai masa akhir jabatannya. Jadi sekali lagi tentang Pak Jokowi kita akan uji, kita akan menilainya itu di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi konsisten dengan apa yang kemudian menjadi visi misinya, dan apakah benar Pak Jokowi selama ini dia kemudian diasuh oleh oligarki. Itu semua tentu waktu akan menjawab. Saya pikir di akhir tahun ya, di akhir masa jabatannya semua akan bisa diungkapkan sebenarnya Pak Jokowi itu benar tidak diasuh oleh oligarki, atau kemudian dia bisa diintervensi. Karena menurut saya Pak Jokowi orang yang sangat, menurut saya beberapa peristiwa politik yang bisa kita lihat Pak Jokowi sulit untuk diintervensi. Nah, yang ketiga kita bicara tentang Pak Ibu Puan dan Pak Ganjar Pranowo. Inilah dinamika politik yang berkembang hari ini di dalam internal PDIP. Tentu sekali lagi calon presiden ke depan dari PDIP akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum, tetapi yang hari ini menurut saya kita ikuti survei ya, sekali lagi Pak Ganjar Pranowo sangat masih di atas dari kurang lebih dari beberapa survei. Beliau masuk 3 besar, terus didampingi oleh Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Nah, 3 orang ini terus saling menukar posisi dalam survei belakangan ini. Jadi kita akan lihat kinerja sekali lagi Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Bagaimana Pak Ganjar bisa melaksanakan visi misinya di 2 periode di Jawa Tengah, dan kemudian
apakah dari kinerja di Jawa Tengah itu kemudian mendapat semacam apresiasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu juga kita belum dapat semacam berita ya, atau dari lembaga survei atau ya kira-kira seperti itu, lembaga survei untuk kemudian memberi informasi kepada kita tentang survei merata di seluruh tanah air tentang misalnya Pak Ganjar Pranowo dengan Ibu Puan. Kalau Ibu Puan kurang lebih 1% atau 2% dari hasil survei yang kita dapat, kita lihat di beberapa media belakangan ini. Nah, tentu sekali lagi sebagai warga negara, proses politik yang semacam ini sangat penting karena ini menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagaimana kita mencapai apa yang menjadi tujuan kemerdekaan, yaitu memberi kesejahteraan. Itu yang paling penting. Kalau bicara tentang kesejahteraan, saya menganggap bahwa sekali lagi masyarakat itulah yang kemudian yang harus penting mendapatkan apa dari semacam dinamika dan pergolakan politik yang berusaha untuk mendapatkan satu konfigurasi yang baik pada 2024 untuk kemudian sekali lagi bagaimana untuk menemukan satu pemimpin yang baik yang kemudian itu bisa memberi satu keyakinan buat masyarakat Indonesia untuk percaya bahwa Indonesia akan lebih maju dari hari pemerintahan sebelumnya. Ini yang paling penting. Dan sekali lagi kita terus mendukung bukan mendukung tetapi sebagai warga negara kita harus tidak boleh apatis terhadap perkembangan politik, tapi kita harus ikuti deh. Maka karena itu Enggal Timur berusaha untuk mencoba adaptif terhadap perkembangan sosial politik hukum, untuk tujuannya adalah sebagai warga negara untuk terus memberi kontribusi dengan apa yang kita punya. Nah, sekali lagi saya sangat senang dengan apa yang kemudian menjadi kritik Pak Roky Gerung. Saya selalu nonton beliau karena memberi semacam stimulus kita untuk mengkritik pemikiran-pemikiran kritis kita terhadap apa yang terjadi di kehidupan sosial, politik, budaya, dan tentang kebangsaan kita. Itu yang sekali lagi yang dapat saya sampaikan buat Sobat Enggal Timur. Selamat malam, Assalamualaikum